Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bab 4. Pada bab ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bagian A, makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang beragam. Ada suku, agama, adat istiadat, ras, dan wilayah yang berbeda. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia antara lain: pertama, dasar negara Pancasila; kedua, Undang-Undang Dasar 1945; ketiga, Bhinneka Tunggal Ika; keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang kelima, bendera merah putih; keenam, lambang Garuda Pancasila; dan yang ketujuh, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu antara lain: prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia terdiri atas suku, bangsa, adat istiadat, serta agama. Suku bangsa tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diakui oleh keturunannya. Adat istiadat berupa tata kelakuan relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Menurut Mr. Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, mulai dari Aceh, Kayu Alas, hingga ke Jawa Barat. Sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia. Yang pertama, parental, menarik garis keturunan dari belah pihak ayah dan kedua belah pihak ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di Aceh dan Jawa Barat. 2. Patrilineal, menarik garis keturunan pihak bapak, misalnya di Palembang dan Batak. Kemudian yang ketiga, matrilineal, sistem kekerabatan dari pihak ibu, misalnya di daerah Minangkabau. Agama yang diakui di Indonesia. Pertama, Islam; kedua, Kristen Katolik; ketiga, Kristen Protestan; keempat, Hindu Buddha; dan yang kelima dan yang keenam, Konghucu. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positifnya, terciptanya integritas nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Dampak negatifnya, terjadinya konflik dalam masyarakat,
munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia. Pertama, ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, ada konflik antar ras, dan ada konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bisa karena tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah kepada beberapa gejala dalam masalah penyebab konflik. Gejalanya yang pertama, menguatnya etnosentrisme, yaitu memiliki perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. 3. Hubungan penganut agama yang kurang harmonis. Yang keempat, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadi konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda, korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang keempat, perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik dengan cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau sebelum masalah terjadi. Yang kedua, dengan cara represif, yaitu cara mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Rangkuman. Pertama, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Menjadi kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang beragam, ada suku, agama, adat istiadat, ras, dan wilayah yang berbeda. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia antara lain Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Bendera Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian jawablah soal berikut. Pertama, suku bangsa ini terdapat di Pulau Papua. A. Sangir, B. Ambon, C. Asmat, D. Sasak. Yang kedua, senjata tajam suku Madura yang terkenal. A. Mandau, B. Badik, C. Celurit, D. Keris. 3. Suku Baduy terdapat di provinsi A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Bali, D. Jawa Barat. 4. Senjata tajam suku Dayak yang terkenal. A. Mandau, B. Badik, C. Celurit, dan D. Keris. 5. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa A. Thailand, B. Melayu, C. Arab, dan D. Sanskerta. 6. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya merupakan pengertian A. Wawasan kebangsaan, B. Wawasan hidup, C. Wawasan Nusantara, dan D. Wawasan Indonesia. 7. Paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya merupakan titik-titik A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Nasionalisme, C. Kebebasan yang bertanggung jawab, dan D. Wawasan Nusantara.
8. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Terlain A. Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bahasa Indonesia. B. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Bahasa Daerah. C. Bhinneka Tunggal Ika, Bendera dan Bahasa Daerah. D. Bhinneka Tunggal Ika, Budaya dan Bahasa Daerah. 9. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimulai sekitar abad A. 11 Masehi, B. 12 Masehi, C. 13 Masehi, D. 14 Masehi. 10. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan A. Empu Gandrin, B. Empu Tantular, C. Empu Sendok, dan D. Empu Mahardika. Itulah tadi bab 4 dan beserta soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.